Isnei News dapat informasi bahwa pelayanan warung Chef Satar ini beda. Sampai kita mendengar kalau tidak enak jangan dibayar. Nah, ini bagaimana cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sore hari ini berada di warung Chef Satar di Kute. Ada yang menarik di warung Chef Satar ini. Sebentar kita akan ngobrol dengan Master Satar, pengelola warung Chef Satar di Kute. Pak Satar, sejak kapan Pelungku membuka warung lah bahasa sederhananya? Saya buka sejak pensiun dari Novotel. Sejak kapan pensiun, Pak? Tahun 2021 saya pensiun akhirnya. 2021 ya? Iya, sekarang sudah 3 tahun ya kurang lebih ya. Oke Pak, gimana? Setelah selesai dari Novotel lalu kemudian membangun usaha ini, bagaimana? Apa yang dapat diceritakan, Pak? Kalau masalah banyak sekali, iya, masalah ya? liku-likunya ya, terutama sama bule-bule. Soalnya kami di sini yang 1 bulan itu jarang sekali yang tamu lokal yang kesini, jarang. Kebanyakan tamu bule aja. Cuman tamu bule saja. Ya, yang dari negara mana saja biasanya, Pak? Itu dari mancanegara, banyak negara, dari yang terutama sekarang itu Skotlandia, Norwegia, itu dari Perancis, Jerman, dari Polandia. Pokoknya banyak dari negara. Ya, jadi yang jelas dari bule aja ya. Bule aja. Artinya maksudnya dari turis-turis ini ya. Oke. Yang kebanyakan sekarang Jerman, Jerman sama Perancis. Oke. Ini Pak. Jadi ini menarik. Bapak kan purna tugas di Novotel gitu ya. Betul. Nah, sekarang Bapak ini menjadi entrepreneur lah, menjadi pengusaha gitu kan. Nah, ini bagaimana Pak? Kan mestinya kalau kita bicara Indonesia, stigma bahwa kalau sudah purna tugas sepertinya tidak produktif lagi. Nah, ini Bapak membuktikan. Nah, ini apa yang Bapak bisa ceritakan? Bapak sejadi pegawai dan sekarang Bapak menjadi pengusaha. Silakan, Pak. Oh, kalau biasanya kalau orang sudah purna tugas itu biasanya banyak yang kekhawatiran. Kebetulan jurusan kami itu tidak pernah istilahnya khawatir dengan pekerjaan, karena saya punya keahlian. Itu yang saya terapkan setelah saya pensiun, makanya berarti skill itu enggak ada pensiunnya gitu ya. Nah, itu keyakinan Pak. Kemauan kita aja untuk ini ya. Itu aja. Ada yang beda Pak dari sisi ekonomi misalnya, jelas, dari sisi penghasilan. Alhamdulillah. Kalau kita boleh perbandingkan mana lebih ini waktu kita jadi pegawai sama waktu kita menjadi pengusaha, Pak? Yang jelas masalah khususnya ketenangan itu lebih tenang, kita usaha sendiri. Terus penghasilan berapapun kita tetap akan lebih tenang, jauh lebih tenang ya. Masalah. Yang intinya itu jangan takut bersaing sama orang lain, percayakan pada diri kita sendiri, kemampuan kita itu. Oke, yakin dengan kemampuan kita. Ya, setelahnya kembalikan kepada yang kuasa gitu ya. Oke, Masya Allah. Terakhir, apa yang mau disampaikan Pak Satar kepada anak muda? Ini kan anak-anak kita sekarang kan stigmanya sulit mendapat lapangan pekerjaan dan sebagainya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi-generasi kita? Mungkin untuk generasi-generasi Sekarang ini apapun kalian bisanya, apapun itu harus diperdalam, harus dikembangkan, betul-betul ditekuni. Jangan takut dengan risiko, apapun risikonya tetap hadapi dan juga tetap kita perjuangkan. Pada akhirnya akan baik-baik saja. Akan lebih baik. Oke. Pak Satar, saya melihat ini baru ini Pak. Baru tempatnya. Sebelumnya atau kapan Bapak mulai buka warung ini Pak?
Saya sebenarnya di samping JM Hotel itu saya buka pertama kali gitu. di sana. Apa nama warungnya yang populer disebut? Warung Sep Satar. Warung Sep Satar Iya, ya. Sep Satar, Oke. iya. Berapa bulan di sana, Pak? Saya di sana 1 tahun. Di depan GM ya. Di depan Iya. GM Hotel, Artinya 1 tahun. jalur utama Iya. sentralnya Kute ya. Iya, iya. Oke. Iya. Oke. Karena ada sesuatu dan lain hal, makanya saya pindah ke sini. Pindah Baru sekitar 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang Ya, lalu. tapi Oke. alhamdulillah tamunya juga Tidak hilang ya? ya tidak hilang dia akan lari Oke. ke sini karena kita punya marketing yang lain seperti yang lain iya. daripada yang lain. Oke. Pokoknya di sini enggak terlalu banyak sih menunya. Oke, Cuman, sampai di situ dulu, Pak. Tadi di awal kita sampaikan bahwa kita dapat informasi, Isnani News dapat informasi bahwa pelayanan warung Sep Satar ini beda nih. ya, ya, ya. Sampai kita mendengar kalau tidak enak jangan dibayar. Nah, ini bagaimana cerita? Gimana, Pak, tentang Karena di sini banyak tamu yang masih ya, dibilang meragukan lah karena saya punya hanya 5 menu. Mungkin tamunya itu pengetahuan saya cuma sebatas menu yang 5 itu aja. ya, Makanya dia mungkin kalau dia mau makan dia banyak tanya di sana masalah harga, masalah apa aja. Seolah-olah kayak nawar lah gitu. Dia masih meragukan. kayak ragu gitu Iya, ya. masih meragukan. Nah, Rasa, terus bagaimana Bapak menghadapi itu? Dia yang utama dia ragukan cuma masalah kualitas sama pelayanannya di sini itu. Healthy-nya itu yang dia. Nah, jadi saya kebetulan saya itu punya sertifikat apa namanya HACCP itu cara pengolahan makanan yang baik standar internasional. Sertifikat lah ya. Ya, Iya. udah Keahlian ya. Ya, keahlian cara mengolah, cara ini. Jadi setelah saya tunjukkan itu akhirnya dia tamu juga akan mencoba. Akhirnya penasaran dia bagaimana. Bagaimana Bapak bahasakan ke tamu itu bahwa tes dulu baru bayar gitu. Gimana? Kalau dia ada yang nanya ya silahkan duduk, pilih mana maunya. Kalau memang tidak cocok dengan selera tidak usah dibayar. Oh gitu ya. Kalau memang mau dibayar, bayarlah berapa sesuai dengan harga yang Anda beli di luar itu. Normal price ya. Ya, sesuai dengan apa yang biasa dibelanjakan di luar itu berapa harganya, sesuai segitu. Tapi alhamdulillah setelah dia tahu, setelah saya suguhkan makanan itu, dia lihat presentasinya bagaimana, healthy-nya bagaimana, ya akhirnya setelah dia makan dia bayar harga normal aja. Dia kalau how much normal price itu yang dia tanyakan. Jadi enggak dia meragukan lagi. Artinya walaupun Bapak pasrah katakanlah dengan silahkan coba dulu, kalau tidak ya jangan dibayar lah kan gitu. Dengan statement Bapak seperti itu, pernah Bapak rugi atau memang ada bule yang tidak membayar? Saya tidak pernah, selama ini tidak pernah. Enggak ada ya. Tadi saya khawatir Pak, ketika Bapak cerita itu saya khawatir Bapak ini baik sekali, saya bilang. Kalau semua orang banyak mah, tapi bule enggak ya Pak ya? Iya, enggak. Jadi selama pengalaman ini dengan keberanian Bapak dengan memasarkan seperti itu, enggak ada pernah. Enggak pernah ada yang tidak bayar. Malah dia akan bawa tamunya comeback lagi dengan grupnya ya. Saya akan bawa teman dia. Oh gitu. Yang pertamanya dia 1 orang, kadang datang keduanya 3 orang, besoknya 5 orang, bahkan sampai 15 orang. Luar biasa. Oke. Jadi itu sebagai dibilang sebagai promosi, enggak sebagai ini mungkin sebagai trik mungkin. Artinya intinya Bapak memiliki cara tersendiri untuk memasarkan produk ya, untuk bersaing di Kute ini ya. Karena kan pelaku makanan atau kuliner di sini kan banyak ya. Nah, itu salah satu trik Bapak. Itu salah satunya. Kalau masalah bersaing, masalah rasa, masalah apa itu saya tidak pernah khawatir karena saya percaya diri bahwa apapun yang saya bikin ya sesuai dengan selera mancanegara itu. Komen dari tamu-tamu itu bagus. Iya, jadi Eropa gitu ya, intinya ya. Eropa. Masa Indonesia yang rasa Eropa. Keren. Indonesia making rasa Eropa gitu ya. Luar biasa. Oke, luar biasa. Tamunya banyak yang mungkin
kalau penasaran mungkin lihat komennya di Google Maps itu ada. Ada ya. Iya. Oh ya, ada akunnya. Nanti kita ada oke. di komennya. Iya, Bisa oke. untuk membuktikan itu bisa coba dibuka di sana. Oke, sip. Oke, Pak Satar. Demikian obrolan kami Isnaini News dengan saudara kita, pengelola warung Chef Satar. Dan subhanallah, beliau yang beda, tamu-tamu beliau di warungnya ini adalah bule semua. Demikian yang Isnaini sampaikan, laporkan dari Kute. Isnaini News melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.